Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 20 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqimun khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjihad, fi sabilillahi, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka, a'zamu, lebih besar, darajatan, derajatnya, indallah, di sisi Allah. Wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka, faizun, orang-orang yang mendapat kemenangan. Yubashshiruhum, memberi kabar gembira pada mereka, rabbuhum, Tuhan mereka, birahmatim minhu, dengan rahmat darinya, waridwanin, dan keridhaan yang sempurna, wa jannatin, dan surga, lahum, untuk mereka, fiha, di dalamnya, na'imun, kenikmatan, muqimun, yang mukim, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abadan, selamanya. Innallaha, sungguh Allah, indahu, di sisinya, ajrun azim, pahala yang besar. Jadi katanya di sini pahala yang Allah sediakan itu lengkap benar ya. Allah menyatakan mendapat nikmat surga mukim. Dia mukim. Jadi pernyataan selamanya diulang sampai 3 kali. Kekal selamanya. Kekal sudah selamanya. Ditambah abadan pisan. Apa tafsir dari ayat 20 sampai 22? Qala Ar-Razi. I'lam anna ta'ala zakara tarji'a iman wal jihad ala siqaya wa imaratul masjid ala tariqatil rumzi. Ketahuilah Allah pada ayat yang lalu menjelaskan
keunggulan iman dan jihad melebihi sekedar memberi minum dan memakmurkan Masjidil Haram. Ya, tapi ala tariqatir rumzi, sekedar rumus saja, sinyal saja. Tidak dijelaskan keunggulannya di mana. Ya. Summa atbahu bidzikri hadzat tarsih ala sabili tasrih. Di ayat ini Allah jelaskan secara gamblang keunggulannya di mana. Ya, di ayat ini. Faqala, Allah berfirman, inna man kana mausufan bi hadhihi sifati arba'ah, orang yang punya karakter empat itu apa? Iman, hijrah, kurang satu, jihad, satu lagi apa? Iman, amanu, hajaru, jihad. Nggak ada sih. Yang kemarin 4 apa ya? 4 katanya. Nah ini. Kaman amana billah, seperti orang beriman, jihad di jalan Allah. Nggak ada juga sih. Ini katanya 4, tapi ternyata 3 ini. Ya, sesungguhnya orang yang beriman, 1 berhijrah, 2 berjihad, 3. Nanti kita carilah yang 1. Apa nih? Kana azamu darajatan indallah mimani tasafa bisiqaya wal imarah. Lebih unggul daripada sekedar memberi minum dan meramaikan masjid. Ya, kalau saya renungkan, maksud ayat ini adalah membela Islam secara utuh. Nah, kalau tadi itu kenapa lebih unggul? Memang memberi minum, meramaikan masjid itu juga bagus, cuma tidak utuh gitu. Kalau kita membela Islam secara utuh, maka tentu saja lebih unggul. Membela Islam secara utuh itu apa? Ya, membela eksistensi Islam. Tergantung momennya. Saat momen dibutuhkan tenaga ya untuk menjaga keamanan, yaitu perang, ya bagusnya di situ. Seperti negara memanggil untuk bela negara. Nah, kita kan membanding-bandingkan angguran sholat berjemaah atau angguran memenuhi panggilan negara. Ya momennya itu panggilan negara. Kalau negara memanggil. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, tenang, ya kita taat pada Allah, pada Rasul dan ulil amri. Taati apa yang menjadi keharusannya, kekurangannya apa, secara menyeluruh. Ya, menjaga keamanan, itu 5 itu. Kita kembali sini. Fa awaluha, nah ini dijelaskan. 4 itu ialah 4 yang lebih unggul itu adalah iman. Tuh, pertama. Yang kedua hijrah. Ya, yang ketiga jihad. Nah, ternyata dibagi di sini. Jihad di jalan Allah dengan harta. Jihad dengan harta. Yang keempat jihad dengan diri, dengan jiwa. Ya, 4 itu jihadnya dibagi. Kalau tadi hitung 3 kan jihadnya jadi 1. Jihad ada 2, bi amwal wa anfus, dengan harta dan nyawa. Wa inna ma qulna innal mausufin bi hadhil arba'ah fi ghayatil jalal wa rif'ah. Kami pun berpendapat bahwa orang yang memiliki karakter 4 ini fi ghayatil jalal wa rif'ah, itu di tingkat tertinggi. Ya, orang Islam yang mempunyai karakter 4 ini, iman, hijrah, jihad dengan harta, jihad dengan nyawa, itu sudah menempati posisi tertinggi. Nah, hijrah sekarang bagaimana? Ya, hijrah itu berpindah. Kalau momen dulu kan berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau sekarang dari buruk menjadi baik. Ya, kalau kita diam di satu tempat tidak mendapat kebaikan, ya hijrah ke situ. Sholat di sana nggak tenang, ya ke sini. Di sini nggak tenang, ya ke sono.
Karena rohani nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Itu hak kita. Tidak ada satupun orang yang boleh mempengaruhi kita. Ketenangan rohani. Di mana kita sholat, ya udah tenang di situ. Mau RT, mau RW, sebodoh. Jangan dipengaruhi. Kamu tinggal di situ. Ya kalau nggak tenang, kenapa? Kan rohani, nggak urusan kita dengan Allah. Bukan yang penting jangan melanggar hukum. Tidak menyakiti orang, itu kan? Cuma ya itu, kalau tempat yang ramai, kunjungan lebih banyak, itu lebih menguntungkan. Sebab Allah cenderung mengabulkan doa orang banyak. Lebih cenderung mengabulkan doa orang banyak. Kita kembali sini. Li'annal insan laisa lahu illa majmu' umuri salasah. Karena manusia memiliki 3 saja. Karena manusia memiliki 3 katanya. 3 itu apa? Roh, badan, dan harta. Roh, badan, dan mal. Ya, ini modal manusia itu adalah roh, badan, dan mal. Nah, badan dan roh masih melekat kalau ada umur. Kalau udah misah namanya janazah. Ya kan? Kalau roh dan raga kita misah, namanya udah berubah menjadi janazah. Udah terpisah. Tapi kalau masih gandeng, nah ini namanya hidup. Amar roh fala mazala anhul kufra. Roh kita sudah bebaskan roh kita dengan iman. Nah, berarti kita sudah hijrah. Tadinya kafir menjadi iman. Sudah hijrah berarti. Kemudian wahamala hasala fil iman. Dengan hijrah, maka roh kita berubah menjadi roh yang beriman. Faqad wasala ila matarawi sa'ada alaqyata. Berarti sudah mencapai martabat bahagia dengan memilih beriman. Ya, di Indonesia ini kan betul-betul bebas ya. Kalau Anda di Arab Saudi, ya asal jangan di Haromen, boleh tidak beriman. Contohnya di Jeddah ya. Sekarang udah ada tempat-tempat yang orang tidak beriman, bukan muslim, boleh di sana. Contohnya Jeddah. Karena dianggap kota internasional. Riyadh juga sama. Tapi kalau Haromen nggak boleh, harus beriman. Kalau di Indonesia tidak ada masalah, yang penting patuh. Yang kedua, amal badan wal mal fa bisa babil hijrah waqa'a fi nuqsan. Hijrah dan harta, badan dan harta, karena hijrah maka menjadi berkekurangan. Jadi kata ahli tafsir ini, badan dan harta, sisa dari modal kita kan ada 3, roh, badan, dan harta. Ya tadi roh, kita sudah hijrah dengan menyatakan diri beriman. Kemudian badan dan harta dengan hijrah menjadi berkurang. Berkurangnya apa? Ya karena waktu kita terbagi, seharusnya ke pasar jadi enggak, yang suka ke pasar. Ya kalau Anda pilihan, satu berharga satu enggak, Anda letakkan untuk Allah, itu harganya tinggi. Saya bisa ke pasar, dagang, untung banyak kalau pagi-pagi. Ya, tapi saya prioritaskan untuk ngaji. Itu tukerannya besar di sisi Allah. Kemudian wa bisababil istighal bil jihad sara mu'ridin lil halak wal butlan. Kemudian kita istighal, menyibukkan diri dengan jihad, itu mengandung risiko kematian dengan berjihad, ya kan? Wala syakka anna nafsa wal mal mahbubul insan. Tidak diragukan jiwa dan harta ya adalah mahbubul insan. Adalah sesuatu yang paling disukai manusia. Manusia kan kepengen hidup lebih lama. Ya, manusia tentu ingin hidup kaya raya. Dua-duanya nih adalah disayang. Lalu kita korbankan untuk Allah. Ya harta yang mestinya
bisa beli ini, bisa beli ini, kita wakafkan. Ya, kita korbankan. Itu berpahala sekali di sisi Allah. Wal insanu la yaridu an mahbubi ila lil fauzi. Tentu saja manusia tidak akan mengorbankan sesuatu yang dia sukai kecuali untuk yang lebih tinggi. Seperti kita sedekah. Kita kan sudah berkorban mengeluarkan sesuatu yang bisa dipakai buat ini dan itu, ya. Tentu kita keluarkan dengan harapan dapat ganti yang lebih tinggi. Terus ada madhab sufi yang mengatakan namanya nggak ikhlas itu, Pak. Kalau kita sedekah kepengen dapat ganjaran namanya nggak ikhlas. Justru ikhlas tuh di situ. Berarti ini salah tafsir. Kata dia, kalau kita sedekah karena pahala, mengharap pahala itu tidak ikhlas berarti. Kalau ikhlas itu betul-betul kosong dari harapan. Kosong harapan itu namanya benda. Ya, namanya mayat itu yang bersih dari kosong. Kosong dari keinginan. Namanya manusia hidup, bergerak, pasti ada keinginan, ada tujuan. Itu manusiawi. Jadi kalau kita bergerak, tidak ada niat apa-apa, berarti bukan manusia kita. Ya, sudah berubah. Jadi menurut manhaj salafus salih, kita melakukan kebaikan dengan tujuan dapat ganjaran itu sah. Tapi sebagian madhab sufi itu begitu, nggak boleh ada niat begitu, nggak ikhlas namanya. Itu justru yang salah, berarti Anda sudah bukan manusia. Tuh, kita kembali ke sini. Jadi apa yang kita sukai tentu kita melepas itu berat. Tapi kalau ada harapan mendapat ganti yang lebih tinggi, pasti kita ikhlas. Ya, contohnya kita sedekah, melepas keinginan kita dengan sesuatu yang kita sedekahkan, kita bisa beli dan itu, ini dan itu, tapi kita lepas. Nah, saat kita lepas kan ada bayangan, imajinasi, wah, dapat ganjaran yang lebih besar, ya. Manusia itu begitu. Nah, itu sah. Menurut ajaran Islam itu sah, ya. Dan itu juga bagian dari ikhlas. Jangan seperti pernyataan dan kenyataannya tidak klop. Kementerian Agama itunya tuh simbolnya ikhlas beramal, tapi nyatanya mereka digaji semua. Kalau nggak digaji nggak mau, kan tulisannya ikhlas beramal. Motonya ikhlas beramal, tapi nyatanya nggak ikhlas. Jadi kalau nggak ada upah nggak mau datang dia. Falaula ana talaba ridwan atama inda nafsi wal mal wa ila lama rajahu jamil akhirah ala janibin nafsi wal mal. Kalaulah manusia memandang apa yang dia lakukan tidak dapat upah lebih besar, tentu dia tidak mau. Nah, saya sering mengungkapkan bahwa upah yang Allah janjikan itu masuk ranah gaib. Gaib itu nggak bisa dilihat. Kalau kita diberi peluang oleh Allah, pintu gaib dibuka, mata kita ini disetting oleh Allah bisa ngelihat yang gaib. Semua warga Pangurawi pasti akan hadir di tempat ini untuk sholat subuh. Contohnya sederhana aja. Kalau pemerintah mau bantuan BLT langsung tunai, satu orang 500.000, nanti jam 8 di lapangan. Sok kalau nggak penuh. Kenapa bisa begitu? Padahal Allah janjikan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa tidak tertarik? Karena gaib. Ya, kalau kita diberi penglihatan kasat mata, wah udah penuh sih. Seperti sholat id gitu. Ya, kita kembali. Nah inilah. Tapi kalau Allah gituin, nanti kedatangan kita tidak ikhlas jadinya. Kalau ini kan ikhlas. Datang boleh, nggak datang nggak apa-apa. Ya kan?
Pak RT nggak marah, yang penting bulanannya lancar. Tagihan-tagihan lancar. Datang boleh, nggak datang nggak apa-apa. Jadi kalau sama-sama ikhlas kita dibandingkan dengan Arab Saudi, lebih ikhlas kita. Karena di sana mah ketahuan nggak sholat bisa dihukum. Kalau ketahuan ya, tapi kan nggak dipantengin 24 jam. Cuma kan lama-lama kalau orang melakukan nggak sholat terus kan lama-lama ketahuan. Dibanding dengan di sini, lebih besar di sini. Seharusnya ya, seharusnya. Tapi Allah yang punya kuasa. Kita kembali ke sini. Wa ayyu munasabatin baina hadzal darajah wa baina iqdam ala siqayal wal imarah li mujar iqtida bil aba wal aslaf. Mana mungkin sama orang yang taat kepada Rasulullah dengan taklid. Jadi yang diunggulkan ini adalah lebih dari sekedar memberi minum dan meramaikan masjid. Penggerak mereka memberi minum dan meramaikan masjid itu karena ikut orang tua. Zaman dulu nih, ya. Jadi orang-orang Mekah ini merasa bangga karena mereka penjaga Masjidil Haram. Tempat suci. Jadi sucinya Masjidil Haram itu sudah zaman dulu. Sudah diakui gitu. Walitalabi riyasa wa sum'ah, dan begitu juga demi ya mendapatkan kepemimpinan. Ya seperti di Indonesia lah. Kalau ingin mendapatkan suara kan mendekat. Ya nanti dekat-dekat pemilu lah. Pemimpin-pemimpin hampir rata-rata pakai peci, pakai sarung. Bahasanya agama, dalil-dalil dipakai. Ya kan? Di masjid nggak berani dia. Rahayu, salam sejahtera nggak berani. Kalau dekat-dekat pemilu, udah pemilu aja selesai. Baru Om Swastiastu apa itu? Namo Buddhaya, begitu lagi. Fasabata bihadzal burhan al-yaqini sihhatu qaulihi alladzina amanu wa hajaru. Jadi Allah sangat menghargai orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Allah sendiri menyatakan a'dzamu darajatan. Wa'lam anna ta'ala lam yakul a'dzamu darajatan minal mustaghilin bisiqayil imarah. Tapi Allah tidak menyatakan secara langsung yang diunggulkan, yang dikalahkan. Contohnya, kata ahli tafsir ini, Allah tidak mengatakan orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa lebih besar derajatnya daripada, nggak ada daripadanya. Ya, tidak menyatakan lebih besar daripada memberi minum, ya, dan meramaikan masjid. Kenapa? Li'annahu law ayyana dzikrahum la auhama anna fadilatahum innama hasalat bin nisbat ilaihim. Kalau dinyatakan kata-kata itu lebih bagus ya daripada memberi minum dan meramaikan masjid, ini akan terkesan ayat ini untuk mereka saja. Akan terkesan ayat ini untuk mereka, nyindir mereka. Padahal ayat ini ditujukan kepada semua. Nah, Anda kan tahu berapa pahala orang yang meramaikan Masjidil Haram. Satu rakaatnya 100.000. Maksudnya apalagi masjid biasa gitu. Tapi kalau perang nggak harus di sana, karena nggak ditunjuk kan. Ya contohnya negara memanggil. Nah, oh itu pahalanya besar karena di sini nggak disebutkan perangnya di mana. Tapi kalau sholat disebutkan Masjidil Haram nih. Disebutkan tempat. Nah, kurang apa? Pahala 100.000 rakaat, satu dibayar 100.000. Tapi jihad mengalahkan itu semua. Karena eksistensi Islam lebih penting daripada partikel-partikelnya. Kalau sholat kan hanya bagian. Meramaikan masjid ada bagian. Tapi kalau negara nggak aman, ya masjid nggak bisa dimasuki nantinya. Ya, kalau negara tidak aman. Nah, ini makanya penting menjaga keamanan. Walam matarakal
taraka dzikral marju dalla dzalika ala annahum afdal min kulli man siwahum alal itlaq. Karena Allah tidak menyebut yang dikalahkan, ya. Contohnya sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka lebih besar pahalanya daripada, nggak disebut itu, ya. Karena nggak disebut, berarti keunggulan ini abadi, global, untuk siapa saja, di mana saja. Itu kata Ar-Razi. Ya. Li'anau la yaqilu husul sa'ada wa fadila lil insan a'la wa adam min hadis sifat. Karena memang tidak ada yang melebihi keunggulan orang yang membela eksistensi Islam. Ya, jadi ibadah itu dianggap iqamatu dinillah. Contohnya Anda mendatangi masjid, di samping tujuannya mendapat pahala, satu langkah ke depan plus satu, ya, kemudian dikurangi satu, berarti dua, ya. Satu langkah tuh, pahala ditambah satu, plusnya tambah satu, minnya dikurang satu. Bukan sekedar itu Anda datang, tapi demi dakwah. Ya, bukan sekedar ngelirik pahala itu, tapi dakwah juga. Sebab kalau kita bergerak, itu akan mengundang perhatian orang. Jadi kedatangan kita ke masjid itu akan mengundang perhatian orang. Jadi yang tadinya nggak tertarik ikut ke bawah. Itu dapat pahala lain. Jadi namanya menghidupkan Islam. Itu yang paling penting. Bukan sekedar mencari pahala. Kalau cari pahala masih sifatnya individual, egois itu. Ya. Tapi kalau kita melihat demi Islam, meramaikan Islam, sehingga orang akan guyur kalau bahasa sini pada ke situ. Ada apa sih? Satu titik dihadiri banyak orang berarti penting, ya kan? Anda lagi di jalan, tiba-tiba orang berkerumun di situ. Wah, mungkin ada insiden tabrakan atau ada obral apa gitu. Biasanya di awal-awal hari orang buka penjualan, terus diskon 50%. Wah, ramai biasanya Cilegon. Penuh. Woi, apa itu? Nah, begitulah. Kalau kita ikut berkerumun, ya, ke masjid, maka akan memberikan daya tarik, karena manusia itu salah satu makhluk yang mudah tergoda. Nah, kita manfaatkan ketergodaannya itu dengan menarik perhatian. Kita datang, jadi orang yang tadinya mau sholat di rumah nggak jadi, merane ya. Jadi ketertarikan orang yang tadinya nggak tertarik karena kita, ini menambah pahala lagi. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi 3 lembaga yang harus kita syiarkan: masjid, majelis taklim, madrasah, ya pondok termasuk, ya. 3, karena ini benteng pertahanan kita. Kalau masjid pudar jamaahnya, madrasah berkurang, yang mondok luntur, ya udah itu. Ya tanda itu. Seperti kemarin ada pesantren yang roboh, ya kan? Orang mencaci maki. Wah, itu IMB-nya belum roboh, nggak ada yang kasih perhatian. Ya pesantren boro-boro mikirin IMB, bisa ngebangunnya bagus. Kiai-kiai itu kan saya udah mengatakan banyak ahli agama nggak ngerti umum gitu. Pokoknya sebisa-bisanya. Mungkin semennya juga campurannya banyak, yang penting berdiri. Dia nggak mikirin itu nyawa orang, gitu. Kalau orang ahli umum kan ngerti tuh, membangun seberapa, besinya harus berapa, itu kan direken. Kalau dia nggak, contohnya kasih makan asal kenyang gitu, ya kan? Nggak mikirin nanti sakit apa kurang buah-buahan, nggak kepikir. Sing penting wareg tuh.
Itu pesantren begitu. Yang penting jadi. Ya boro-boro mau kan beberapa orang menuntut tuh. Ya ini fenomena yang menarik. Terus yang ada di Banten, fenomena menarik. Murid merokok ditampar, gurunya diberhentiin. Karena lapor polisi. Tuh. Merokok itu kan salah. Ya kan? Karena mungkin sudah ada aturan, apalagi dia masih usia sekolah, ditampar. Dia besar-besarkan tamparannya itu sekian, kan susah kan tadinya nggak dipoto kan. Nah, kan tamparan guru mah tamparan kasih sayang. Ya kan? Makanya itu, kalau di sekolah saya itu diingatkan berapa kali, ingat ya, jangan ada kekerasan, sebab sekarang sudah ada pasal. Kalau guru kan mungkin di zaman bapak-bapak dulu kecil kan, meleng sedikit aja kapur, truk, penghapus. Biasa itu. Nggak apal kalau di madrasah, sini tangannya, gitu. Saya juga termasuk dapat itu. Sekarang itu dihukum begitu tuh Pak. Jadi sekarang begitu tuh dihukum. Jadi akhirnya anak-anak sekarang tuh lembek, semangatnya kurang, karena dia merasa ya nggak ada sanksi. Tuh akibatnya begitu. Jadi bapak-bapak jangan tenang-tenang ya punya anak ya, karena sekarang sudah tidak ada hukuman, jadi benar-benar bebas. Tapi kalau sekarang anak jadi pinter tanpa hukuman, wah itu luar biasa. Berarti kan nggak dihukum pun dia bagus. Maka kalau saudara beruntung mendapat anak seperti itu, jangan suka dibuat kesel. Difokuskan itu. Apapun permintaan yang positif, kita kasih. Pak, aduh bukunya udah rusak, kasih cepat gitu. Jangan sampai buat kesel, nanti dia ngambek. Kita nggak bisa menghukum nantinya kan. Nah, itu kita kembali sini. Bagaimana pendapat Muhammad Rashid Ridho? Fa in qila inna hadza tafsir yadullu ala anna ma yaftakhir musyrikun 'alal mu'minin minas siqai wal imarah lahu darajatan indallah walakin darajatul iman mal hijrah wal jihad a'zam. Kata Muhammad Rashid Ridho, Allah tidak mengecewakan orang yang memberi minum dan meramaikan masjid, sehingga Allah tidak menyebut lebih unggul daripada gitu tuh. Ya, supaya tidak tersakiti. Jadi Allah tidak mengatakan sesungguhnya orang beriman, berhijrah, berjihad di jalannya dengan harta dan nyawanya lebih unggul daripada memberi minum. Enggak disebut. Cuma disebut lebih unggul saja. Supaya orang yang kegiatannya memberi minum dan meramaikan masjid tidak tersakiti. Waduh, kalau begitu nggak maulah saya. Nah, gitu nanti. Nggak disebut. Cuma lebih unggul. Kalau mau balapan mah kalah. Kenapa? Karena jihad ini eksistensi Islam yang difokuskan. Ya. Seluruhnya keberadaan Islam. Kalau sekarang Islam nggak ada, ya nggak bisa sholat, nggak bisa Ya sama dengan masa perang lah. Ya, nanti akan tercipta anggapan, wah, saya mau isi masjid aja lah, nggak mau ikut perang. Ya kalau Anda tidak membela negara, masjid itu tidak akan ada. Ya, contohnya pendahulu-pendahulu kita sadar kita berhasil merdeka. Dengan merdeka, berapapun masjid yang kamu bangun bebas. Tapi kalau kita tidak merdeka, kita perhatikan negara-negara lain. Susah mau ibadah. Ya, termasuk di Indonesia ini mendapat kebebasan yang lebih daripada negara lain. Termasuk di Malaysia pun kayaknya kumpul-kumpul berapa orang terus ada izin. Penyampainya, orang seperti saya ini harus ada lisensi. Harus ada lisensi. Tapi kan orang suka bisik-bisik tentang saya. Ya kan? Maka pejabatnya saya panggil itu, tanya sendiri. Kan orang bisik-bisik, siapa Pak Sarip? Maka di Majelis Ulama saya datangkan aja. Mabes Polri. Nggak tanggung-tanggung, bukan Polda lagi. Kalau Anda ragu siapa saya itu tanya, tuh, benar nggak Pak saya diizinkan? Iya, kami akui.
Nah, begitu kan. Tapi nggak usah pakai surat. Nah, orang bisik-bisik siapa saya. Sebagian malah ada yang mencoret jadwalnya, tadinya sudah dijadwal mau dicoret kok. Gara-gara ada isu. Wah, katanya itu. Maka yang menilai keras apa enggak itu siapa? Kan ada institusi negara itu orang itu. Tanya aja dia. Diam semua. Sampai nasi kotaknya aja dibawain saya. Begitu nyampe ke kendaraannya motor, orang ngandel gitu katanya. Nggak percaya, mungkin menurut dia harusnya saya BMW gitu ya. Waduh, seperti itu. Ya kenapa harus begitu sih? Nah, kita kembali sini. Yubasyirum rabbuhum birahmatin minhu. Bagaimana Allah menghargai orang yang sudah berjasa tinggi ini? Satu, Allah memberi kabar gembira. Dengan apa kabarnya? Birahmatin minhu. Satu, upahnya rahmat. Waridwan. Ridwan itu di belakangnya ada alif dan nun. Ridwan berbeda dengan ridho. Ya, kalau ridho itu biasa. Kalau ridwan itu ridho luar biasa. Jadi ada tambahan alif dan nun itu sempurna pengertiannya. Ridwan itu ridho yang sempurna. Bukan ridho biasa. Terus apalagi? Satu, rahmat. Yang kedua, ridwan. Ketiga, jannat. Surga-surga. Ya. Ketiga. Lahum fiha, untuk mereka. Hak milik. Bukan sekedar mampir doang. Kalau Anda suka diundang kan, dibawa pakai mobil mewah kan bukan mobil Anda. Cuma numpang doang. Ya kan? Ini mah hak milik. Lahum, tuh, naimun mukim, nikmatnya kekal. Kalau kita dikasih karena hadiah kan cuma segitu doang, besok kan enggak. Kalau ini terus-terusan. Untuk menandaskan keterus-menerusan hadiah ini, Allah sampaikan khalidina. Kurang apa tuh? Kekal di sana. Udah dikasih kekal, abadan tuh. Takutnya kekalnya pirang tahun, rong tahun, telung tahun, 10 tahun. Ditulis abadan, selawas-lawase. Tuh, marem itu. Ya, karena ini apresiasi Allah terhadap pengorbanan yang tertinggi. Bahkan nyawa, modal yang paling besar pun siap dia serahkan untuk Allah. Nah, maka Allah memberikan apresiasi. Qala siddiqan, berkata ulama siddiqan. Wa tangkir fi salah li ta'zim. Pada ayat ini, hadiah-hadiah yang Allah sampaikan itu menggunakan nakirah, tidak pakai al. Ya, rahmatin pakai tanwin, ridwanin tanwin, naimun muqibun semua tanwin. Ini memberikan penjelasan ya. Apa ya? Seberayah gitu. Mawur. Jadi rahmatnya mawur. Keridhoannya mawur gitu. Tuh. Ya. Pokoknya gambaran kepuasan lah. Iya, gambaran makanya Anda puas itu kalau gimana coba? Makanya digambarkan dengan nanti dapat bidadari, karena laki-laki itu nggak bebas dari itu. Coba Anda berimajinasi, ada seseorang nawar, minta apa tak kabulin. Kira-kira kalau Allah bertanya, minta apa tak kabulin? Mungkin yang terbayang oleh Anda ya surga itu. Punya rumah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nggak perlu bayar, itu kan. Kalau kita kan, akses yang diterima banyak, semakin gede kan. Contohnya lampu nggak ada saklarnya, nyala semua. Keran air nggak ada on off-nya, nyala terus. Kan tajri itu, mengalir terus. Tidak ada on off-nya kan. Nah, kira-kira bagaimana kalau rumah Anda dibuat begitu? Lampunya nyala terus. Airnya murup terus, nyala terus. Gasnya nggak ada tutupnya. Nyala. Kira-kira mungkin baru seminggu sudah tekor. Ini loh Anda lihat nih, tajri dia kan ngalir terus nggak ada tutupnya.
Nanti di sana itu katanya ngalir itu nggak ada solokannya, Pak. Air itu nanti ngalir. Kalau kita kan harus ada wadahnya kan. Hukum di dunia airnya harus ada wadahnya. Kalau nggak di wadahnya belarakan lah. Tapi nanti di sana air mengalir tanpa ruang. Nggak tahu bagaimana gambarnya. Jadi air itu mengalir tanpa ruang. Kalau kita kan dibikin dulu kan kanal, ya kan? Pipa, itu kan tempat mereka. Tapi di sana nanti nggak pakai tempat ya, air gloyore begitu. Nggak tahu bagaimana gambarannya ya. Itulah hidup di surga. Dan saudara tahu itu kan benda, semuanya benda. Tapi kalau nggak ada makhluk hidupnya kan nggak nyaman, ya kan? Maka makhluk hidup apa yang paling nyaman buat saudara? Bidadari. Bidadari lah. Bidadari ini nggak menuntut lagi. Kalau kita di dunia kan mereka melayani kita semakin banyak, semakin manja. Ujung-ujungnya nggak enak. Ya, udah baik sama kita begini Pak, pakaian saya udah lusuh gitu kan. Kan ini loh, kalau kita nggak tahu Anda ya, kalau kita bersama dengan istri di mall, istri memberitahu, Pak ini bagus loh. Dia menunjuk pakaian kita atau sepatu ini bagus. Ya, setelah bla 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 menunjuk yang bagus, pasti di ujungnya buat saya mana Pak? Pasti begitu. Tapi bidadari nggak ada ujungnya begitu, nggak ada. Ya, ujungnya nuntut itu nggak ada. Jadi sebenarnya istri kita itu ada tuntutan, tapi dia malu. Biasalah, basa-basi dulu ditunjukinnya buat kita. Nah, ini sepatu bapak kayaknya udah perlu diganti nih. Kita kan tertarik tuh, setelah tertarik dia bawain lagi punya dia sekalian ya Pak, kayak gitu. Nah karena nanti kalau di surga nggak ada begitu, mulus buat kita. Ya, sebab bidadari-bidadari ini tidak butuh itu, semua sudah lengkap oleh Allah. Bahkan ada orang tua yang senyum-senyum sama saya, oh Ustaz, apa benar setiap Jumat ada tambahan bidadari? Saya kan mikir, kok hadiah surga yang dipikirin bidadari gitu. dari sekian banyak kenikmatan surga yang dia ceritain ke saya, Pak, setiap Jumat katanya ada tambahan koleksi bidadari gitu. Oh ya itu yang dipikirin itu. Nah itu. Ya namanya laki-laki. Ya kan? Namanya laki-laki. Coba bayangkan saudara. Saudara sudah masuk surga. Nih bidadari. Enggak lah. Berarti enggak waras ini. Enggak normal. Ditawari bidadari. Enggak mau. Kalau perempuan barang Pak. Karena dia dikasih pasangan enggak mau. Jadi menurut perempuan. Sesuatu yang menggembirakan itu barang. Bukan orang, perhiasan. Jadi dia perbanyak perhiasan. Tapi kalau kita diberi apa banyak, tapi kalau dengan orang lebih milih orang kita. Contohnya begini loh. Contoh ya. Kalau kita ditakdirkan diberi kekayaan lebih, diberi contohnya bonus 10 kali contoh atau 20 kali karena perusahaan lagi untung banyak. Kira-kira yang Anda taruh di list pertama itu apa? Pak, ditaruh di list pertama apa? Kalau kita diberi kaya raya, ganti pendamping biasanya nambah itu. Tapi kalau perempuan nggak ada, punya suami 2 nggak mungkin. Tapi nggak berani kan? Nggak berani katanya. Enggak, walaupun dia mampu dia nggak anu. Jadi secara nalurinya enggak. Dia pasti koleksi barang. Yang dia tempatkan itu. Di list pertama itu koleksi barang. Ya, jadi kalau istri kita meminta ini dan itu wajar, berarti dia manusiawi. Sebab dia masih menjadi manusia. Cuma kita kendalikan aja skala prioritas. Jadi kalau dia masih minta itu wajar. Normal. Justru kita khawatir kalau dia udah nggak minta lagi.
Ditanya ini nggak mau Pak, nggak, diam aja. Ini nggak, itu bahaya, itu berarti dia benci sama kita. Ya, kita kembali ke sini. Qala Siddiq Hasan Khan, nah itu. Jadi kata Siddiq Hasan Khan, kenapa Allah menggunakan hadiah-hadiah ini dengan bentuk nakirah? Ya, ini artinya pahalanya luar biasa. Surga, tuh, terus tadi apa tuh? Rahmat luber, ridwan luber, kenikmatan selamanya, kekal, udah kekal kasih selamanya. Oh itu udah luar biasa. Ya, kita hanya berharap mudah-mudahan bisa ya. Walaupun beberapa hal kita tidak penuhi, jihad kurang, hijrah kurang. Demikianlah tafsir hari ini. Kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis masih di seputar tata cara sholat. Babu mutabatul imam wal amal ba'dahu. Bab mengikuti imam. Ini masih dalam sholat berjamaah ya. Dan perbuatan setelah imam. Anil Bara qala. Dari Bara dia menceritakan, innahum kanu yusalluna khalfa Rasulillah. Sahabat sholat di belakang Rasulullah. Fa idza rafa'a ra'sahu, jika Rasulullah bangun ya, mengangkat kepalanya mina ruku'. Kalau beliau mengangkat kepalanya dari ruku', berarti sami Allahu liman hamidah, itu kan? Lam ara, kata Bara ini, kata Bara sang perawi, aku tidak melihat ahadan yahni dzarahu, membungkukkan, aku tidak melihat seorang pun membungkukkan tubuhnya hatta yada'a Rasulullah, sampai Rasulullah meletakkan dahinya ya ke tempat sujud. Paham belum ini? Sami Allahu liman hamidah kan semua berdiri. Saya tidak pernah melihat ada seorang pun yang berani membungkukkan gitu sebelum Rasulullah menjatuhkan dahi ke sujud. Ngerti ya? Ini lagi sholat berjemaah, ini disiplin kita selaku makmum. Saya tidak melihat ada orang yang bergerak sebelum sang imam meletakkan dahinya ke tempat sujud. Jadi maksudnya nggak begitu dulu ya, karena refleks kan. Kan kita udah tahu habis ruku pasti sujud kan? Semua udah tahu. Saking pinternya ngeduluin. Dah pasti sujud udah, saya apal itu Pak. Nggak boleh. Nah, Rasulullah, ini kata Bara, saya tidak pernah melihat seorang sahabat pun yang berani bergerak gitu, terlihat bergerak sebelum Rasulullah meletakkan dahinya di atas bumi, nempel ke lantai. Tuh, saking teratur ya. Summa yakhiru man wara'ahu sujada. Setelah Rasulullah terlihat meletakkan dahinya ke tempat sujud, barulah makmum itu bergerak untuk turun. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, hadis ini dirawikan oleh siapa nih? Hadis ini Muslim, muttafaqun alaih ya, kuat sekali. Dalam sebuah riwayat disampaikan, fa idza raka'a raka'u. Ya, apabila beliau ruku, barulah ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu ani ruku qala sami Allahu liman hamidah. Apabila beliau bangun dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lam nazal qiyaman, kami tetap tegak berdiri. Jadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tegak semua. Enggak ada cenderung mau begini. Tidak doyong gitu ya. Hatta narahu qad waqa'a wajhahu fil ardh, sampai kami doyong, mulai kelihatan doyong ketika kami melihat beliau meletakkan dahinya ke bumi.
Artinya, kalau nggak dicontohin susah. Maksudnya ketika sami Allahu liman hamidah, nggak ada yang begini tuh. Nggak ada. Ditegak. Sampai makmum melihat tuh. Allahu Akbar. Sampai ini, dahinya di tanah. Baru bergerak turun. Jadi kalau kita refleks, ini semua udah pinter nih. Nah begitu. Apalagi kalau hanya berdiri lama. Ya, bacaannya banyak kan? Sami Allah bil as-samawat, makmumnya imamnya kan kita enggak sabar. Belum gitu kan. Nah, ini kami tidak melihat ada seorang sahabat pun yang doyong sebelum dahi beliau menyentuh tanah. Tuh, katanya gitu. Jadi artinya tidak boleh ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kunna ma'an nabi, kami selalu sholat bersama Nabi. La yahnu, tidak ada yang condong. Ahadun minna, salah seorang di antara kami, dhahrahu, punggungnya. Punggung kami tidak ada yang condong untuk turun sujud ya, karena sudah refleks kan. Hatta narahu qad sajada, sampai kami yakin Rasulullah sudah melekatkan dahi ke lantai. Hadis muttafaqun alaih. Wa riwayatu tsaniyah rawahu Muslim, riwayat tadi yang kedua dirawikan oleh Muslim. Sami'tu Abdullah bin Yazid yaqulu ala mimbar. Haddatsana al-Bara annahu kanu yusalluna ma'a Rasulillah tsumma dzakara mithlahu. Nah, kata Muharib bin Dathar, saya mendengar hadis ini dari Abdullah bin Yazid. Ya, dia menceritakan dari Bara, kisahnya sama tadi. Jadi tidak ada kami lihat seorang sahabat pun yang bergerak untuk sujud sebelum kami melihat Rasulullah melekatkan dahinya ke tanah. Tuh, katanya gitu. Kemudian yang selanjutnya, babun nahi an sabiq imam birukuin wasudin wan sirafin qoblahu. Bab larangan mendahului imam dengan ruku dan sujud serta pergi sebelum imam. Meninggalkan tempat sebelum imam. Dari Anas, qala, shalla bina Rasulullah. Suatu saat Rasulullah salat bersama kami. Zata yaumin, pada suatu hari, falamma qada salata, selesai salat, aqbala alaina biwajhi, beliau menghadap dengan wajahnya. Nah, jadi sunnahnya setelah imam selesai salam, dia menghadap makmum, ya. Seakan-akan secara tidak langsung ingin menyatakan kegiatan tiru meniru sudah selesai. Sebab kalau dia nggak ngomong begitu, nanti Rasulullah pulang diikutin. Ya kan? Sebab imam harus diikuti, katanya gitu kan? Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Lah nanti kalau dia pulang ngikut. Nah, Rasulullah seakan-akan memberitahu dengan sawu sufufakum, itu artinya luruskan barisan. Itu juga ingin memberitahu upacara tiru meniru akan dimulai. Begitu. Nah, nanti kalau udah selesai itu salam, dia menghadap ke jamaah, berarti sudah selesai. Jangan diikutin lagi nanti kayak saya pulang. Begitu. Kalau ngomong begitu nanti ikut. Lu kok ngikut? Lah katanya suruh ngikut, makmum ikut imam. Ya, nah, kita lanjutkan. Wala bil qiyam. Ya ayuhan nas. Nah, setelah selesai beliau pidato. Saudara-saudara, ini imamikum. Saya adalah imammu. Fala tasbiquni, jangan mendahului aku biruku'i, dengan ruku, wala bisujudi, dan jangan pula sujud. Wala bil qiyami, jangan pula berdiri. Jadi jangan mendahului aku ruku, sujud dan berdiri. Wala bil insiraf nih. Ini yang kita susah melakukan. Begitu juga insiraf. Insiraf itu meninggalkan majlis.
meninggalkan ruang imam. Ruang imam bukan masjid ya. Jadi sebelum imam meninggalkan ruang imam ini kan ruang ini. Ya, mihrab. Itu disabdakan oleh Rasulullah, jangan mendahului aku. Tuh, kata beliau. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Sesungguhnya aku bisa melihat kamu dari depan dan belakang. Jadi dengan sabda Rasulullah ini, ya, orang berpendapat bahwa Rasulullah mempunyai 6 indera. Ya, kalau kita kan ngelewein tuh di belakang Pak Hilman kan nggak tahu. Rasulullah mah tahu. Maka sering beliau menegur. Tadi yang baca-baca siapa di belakang saya? Kan sahabat kaget. Nah itu satu bukti beliau melihat. Iya punya spion. Kalau kita kan enggak. Ya. Tuh. Iya, yang tadi siapa kan pernah itu? Rupanya Rasulullah melihat. Tuh. Ya, seperti begitu. Rasulullah punya spion. Jadi walaupun makmum mengira, ya, sahabat mengira di belakang beliau nggak akan tahu. Tapi beliau tahu. Tadi yang lari-lari siapa? Oh, kaget. Bisa tahu dia. Kita kembali. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, fa inni arakum amami wa min khalfi. Sesungguhnya aku melihat kamu dari depan dan dari belakang. Kalau dari depan jelas matanya ke depan. Tapi ini dari belakang. Aku melihat kamu yang di depan dan di belakang. Ada spionnya. Hati-hati ya. Di belakang Rasulullah nggak bisa berkhianat. Walladzi nafsu Muhammad biyadi. Demi zat yang Muhammad ada di tangannya. La ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kamu melihat seperti yang aku lihat, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tuh, kata Rasulullah, kalau kamu punya kemampuan lihat seperti aku, niscaya kamu banyak menangis, sedikit tertawa. Kata di sini, la dhahiktum kalian, kamu akan sedikit tertawa, tertawanya dulunya, dan akan banyak menangis. Sahabat lalu bertanya, kok banyak nangis, sedikit tertawa itu apa maksudnya? Wa ma ra'aita ya Rasulullah, memang apa yang kau lihat ya Rasulullah? Tuh, ya. Lalu beliau menjawab, ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat surga dan neraka. Nah ini salah satu yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk kita lihat adalah pahala. Pahala. Maka bagi Rasulullah tidak ada. Tidak yang gaib gitu. Tidak gaib bagi beliau. Jadi beliau tahu pahala dan sehingga pantas ya. Tadi yang ngomong apa tuh tadi ruku kan? Ada yang ngomong tuh hamdan katsiran thayyiban kan begitu kan? Itu kan diinisiasi oleh sahabat. Ya. Jadi sahabat sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban. Ada sahabat yang ngomong begitu. Tadi siapa yang ngomong hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Ketakutan si sahabat. Waduh, dimarahi kayaknya, sewot ini. Ya saya ya Rasulullah, kenapa? Aku melihat banyak malaikat mencatatnya. Tuh, jadi beliau punya pengetahuan itu. Kita nggak tahu. Jadi kehadiran malaikat beliau tahu, kehadiran jin tahu, nah kita mah nggak tahu. Nah itu persoalannya. Sehingga kadang-kadang menimbulkan fitnah. Jangankan kita, Aisyah aja pernah ya kena prank kan. Jadi sudah tiba giliran, beliau siap-siap dulu di ranjang, aleman lah gitu kan. Siap-siap dulu di ranjang. Ternyata Rasulullah datang, cimit-cimit gitu. Mindik-mindik. Beliau nggak ditiduri, malah pergi. Wah ini kecewa kan? Aisyah kan kecewa. Wah, kok begini? Nah, rupanya dikuntit. Kemana Rasulullah menuju? Ke Baki, kuburan. Pasti kalau perempuan curiga, wah ada dedemenan maning tuh. Mampir nih. Katanya ke kuburan. Beliau melihat dari jauh komat kamit.
Sendiri aja di kuburan Qomat Kamit. Nah, begitu pulang, Aisyah berharap tidak diketahui, dia pulang duluan. Rasulullah belakangan, aku tahu apa yang kamu lakukan Aisyah. Oh, udah kebade. Iya ya Rasulullah, wong saya kok merasa aneh, Anda kok ke situ? Ya, saya tadi pulang dari sholat Isya, Jibril datang meminta saya ke Baqi. Tuh. Jadi saya ke sana mendoakan syuhada. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Ya, kesimpulan dari hadis yang kita baca, selaku makmum kita harus mengikuti imam secara disiplin. Ya, mengikuti ini bukan bareng. Nanti salah tafsir kan, dikira bareng itu kan. Nah, bukan, imam dulu. Imam sudah berganti di rukun selanjutnya, baru kita turun. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita Allah cerahkan hidupnya, Allah mudahkan serta Allah berkahi. Allah takdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.